Ya, selamat siang ya. Ya, kita kan udah melaksanakan yang namanya absensi sidik jari di jurusan kita dan udah berlangsung 1 tahun. Mungkin ini waktunya kita untuk evaluasi di mana nanti kita mungkin bisa mengimprove ke depannya. Mungkin ada yang mau mereview visi, misi dan tujuan. Mungkin dari Revi. Untuk tujuan kita di rapat sebelumnya itu tujuan dari untuk absensi sidik jari adalah menanggulangi terjadinya kecurangan dalam daftar hadir atau absensi mahasiswa seperti mahasiswa titip absen dan sebagainya. Selanjutnya, ketidaksesuaian absensi mahasiswa dengan minggu perkuliahan itu kerap terjadi sebelum-sebelumnya. Banyak absensi yang seharusnya minggu sekian tapi ternyata minggu perkuliahan sudah minggu sekian. Selanjutnya Mungkin dari misi tidak bisa lanjutin. Ya, jadi saya menambahkan, jadi di sini sidik jari diadakan juga akan untuk membantu tata usaha dalam mereka absensi. Jadi dahulu kerap sekali tata usaha sering kesulitan dalam mereka absensi karena banyaknya data dan sering terjadi error, kesalahan memasukkan data. Dengan adanya sidik jari kan secara otomatis bisa langsung masuk seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Makasih. Nah, jadi yang kedua ini mungkin tadi dari Rido udah ngomong, sekarang mungkin Revi, mungkin apa sih kendala dari absensi manual? Mungkin itu kan menyimpang dari tujuan kita. Mungkin ada database dari sidik jari dan ada pula absensi manual sehingga membuat TU tuh bingung untuk merekap absensi. Dan yang saya dengar ada jurusan lain yang telah menggunakan absensi sidik jari. Mungkin kita bisa benchmarking untuk mengoptimalkan tentang absensi sidik jari ini. Oke, jadi bisa saya simpulkan ya. Untuk nanti yang pertama masalah jaringan kita bakal koordinasiin sama Mas di TU untuk mengurus TU buat pengusulan pembuatan jaringan yang baru atau reparasi pembetulan gitu. Yang kedua absensi manual kita nanti bakalan benchmarking ke jurusan yang lain ya. Ya mungkin dengan ini kita dapat menyelesaikan masalah yang kita evaluasi tadi. Mungkin dari hasil yang udah kita omongin tadi, kita udah mereview visi, misi, sama tujuan. Mungkin apa sih yang perlu kita evaluasi dari sidik jari itu? Mengingat kita itu kondisi kekinian di JSI itu banyak terjadi kecurangan dan penyelewengan seperti itu. Mungkin dari Rido. Ya, jadi sebelumnya kan kita sidik jari supaya untuk mengatasi kekurangan. Ternyata kondisi kekurangan saat ini sidik jari itu teknologi sidik jari sering error. Jadi ketika mahasiswa yang akan melakukan absensi sidik jarinya itu error. Jadi sering tidak berjalan sesuai yang kita harapkan seperti itu. Oh gitu, jadi error gitu ya. Oke, mungkin dari Revi mungkin bisa memberi masukan. Selanjutnya ini yang seperti kita ketahui absensi manual juga masih berjalan seperti yang masih belum adanya absensi sidik jari, dan mahasiswa cenderung menyepelekan adanya absensi sidik jari sehingga banyak mahasiswa yang tidak melakukan absensi sidik jari hanya melakukan absensi manual. Mungkin kita bisa menanggulangi permasalahan tersebut.
Oke, berarti bisa saya simpulkan ya. Jadi masalah yang besar cuma dua, berarti error karena jaringan itu sendiri kadang nggak bisa. Ya. Terus yang kedua itu karena absensi manual. Oke. Terus solusinya apa kalau udah seperti ini? Mungkin dari Dok solusinya? Ya, mungkin solusinya kita perbaiki dulu jaringannya. Kita Oke. tinjau ulang jaringannya, lalu kita data ulang sidik jarinya, utamanya untuk mahasiswa baru nanti. Mungkin memang errornya mungkin tidak hanya dari jaringan, mungkin memang ada yang error dalam Iya, melakukan mungkin seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi yang error tadi. Untuk absensi mungkin tadi. Oke, mungkin Devi absensi manual. Jadi tergantung dari kitanya untuk memfokuskan apakah sidik jari ataukah absensi manual. Kalau memang kita mau menerapkan absensi sidik jari, sebaiknya kita sudah tidak menggunakan absensi manual. Agar mahasiswa itu tidak menyepelekan absensi sidik jari. Oke, dari rapat kali ini saya rasa cukup sekian dengan tadi yang saya ulas ya, yang diulas bareng-bareng dari review visi misi dan tujuan dan evaluasi biar absensi sidik jari ini dapat berjalan secara lancar sesuai dengan tujuan. Oke, terima kasih, cukup disudahi dan selamat siang. Selamat siang ya. Siapa? Gimana? Sekarang saya rasa rapat agenda kali ini kita tentunya harus tahu untuk mengoptimalkan itu kemarin kita udah benchmarking. Mungkin ada yang bisa melaporin benchmarkingnya gimana kemarin? Ya, saya akan melaporkan hasil benchmarking kemarin. Jadi kita sudah ke jurusan lain yang sudah menerapkan sidik jari. Ternyata pada awal penerapan mereka terlebih dahulu mengadakan suatu percobaan, yaitu selama 1 bulan. Mereka menerapkan sidik jari, tapi masih manual juga diterapkan. Jadi seperti itu selama 1 bulan, dan dalam 1 bulan itu juga diadakan publikasi. Publikasi ke mahasiswa, bahwasanya nanti 1 bulan ke depan nanti akan dilaksanakan sidik jari, juga diadakan sosialisasi bagaimana caranya sidik jari ini. Setelah itu, selama masa percobaan selesai, absensi yang dulunya manual itu total tidak ada. Jadi total sudah langsung memakai sidik jari. Nah, selain itu mereka juga telah menerapkan sistem maintenance sidik jari, di mana mereka rutin selama 3 bulan sekali melakukan maintenance terhadap sidik jari tersebut untuk menanggulangi sistem yang error seperti itu hasilnya. Oke. Jadi seperti itu dulu ya. Saya rasa sekarang kita udah evaluasi, kita udah tentuin mengkaji ulang visi misi. Sekarang kita lihat yang namanya gap analisis ya. Jadi di sini gap analisis itu setelah tadi kita dengerin Rido yang udah jelasin benchmarking, sekarang tentunya kita ngerti ya. Untuk kita itu harus melakukan gap analisis. Jadi metode ini dimana kita itu mengukur ya kinerja kita selama ini sama kinerja apa sih yang kita udah tentuin di awal itu sama realitanya seperti apa. Mungkin kita udah ngelakuin internal, external communication. Selanjutnya kita udah ngerti apa sih yang kita inginin itu kan sidik jari. Yang kedua yang kita butuhin apa, infrastruktur udah kita lakuin. Terus ekspektasinya apa, mengurangi jumlah kecurangan dalam melakukan absensi sidik jari. Jadi selanjutnya setelah kita mengukur gap 1, gap 2, dan gap selanjutnya, apa sih yang kita dapat? Oh, ternyata kita tadi dapetin yang namanya beberapa kendala, gimana ada banyak yang kecurangan, penyalahgunaan, sampai rusaknya infrastruktur. Nah, setelah kita melakukan ETIL itu yang berupa service operation, service transition, service design, dan service strategi, kita harus mengulang lagi untuk mengerti apa sih yang belum kita capai, dan komunikasi juga udah kita lakukan, dan kita udah melihat past experience, di mana kita melihat pengalaman orang lain dengan kita benchmarking untuk penerapan siapa sih yang udah melakukan yang namanya pengadaan sidik jari seperti itu.